Dari sini orang Jawa belajar tentang kewaspadaan hidup. Weling dalam bahasa Jawa juga berarti nasihat atau peringatan. Makanya ular weling dimaknai sebagai pengingat agar manusia hidup dengan penuh kesadaran, eling lan waspodo. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi dengan saya, Atta Alfi, di channel Ngasah Jiwa atau Ngaji. Teman-teman, kali ini saya akan membahas hal yang agak sedikit berbeda, yaitu tentang salah satu binatang, namun punya arti filosofis tersendiri bagi masyarakat Jawa. Binatang apakah itu? Ular weling. Dalam pandangan orang Jawa, ular weling juga dikenal sebagai ular yang berwarna belang hitam dan putih. Ular ini memiliki makna simbolik, mitologis, dan spiritual yang cukup dalam. Ular ini bukan hanya dilihat sebagai hewan biasa, tetapi dianggap memiliki tuah, aura mistis, dan sering dikaitkan dengan pertanda alam atau dunia gaib. Ular weling dikenal sebagai makhluk yang tenang, namun sangat mematikan. Dia tidak menggigit sembarangan, tapi saat merasa terancam bisa sangat mematikan. Dari sini orang Jawa belajar tentang kewaspadaan hidup. Weling dalam bahasa Jawa juga berarti nasihat atau peringatan. Makanya ular weling dimaknai sebagai pengingat agar manusia hidup dengan penuh kesadaran, eling lan waspodo. Ada beberapa makna tentang ular weling di mata orang Jawa. Yang pertama, merupakan simbol perlindungan dan penjaga alam gaib. Ular weling sering dianggap sebagai penjaga tempat-tempat keramat seperti petilasan leluhur, makam keramat, sendang atau mata air suci, gunung, juga hutan-hutan wingit. Orang Jawa percaya bahwa ular weling bisa menjadi penjelmaan makhluk halus atau kodam, terutama yang menjaga warisan leluhur atau pusaka. Yang kedua, pertanda spiritual atau isyarat gaib. Kemunculan ular weling di tempat tertentu, misalnya di rumah, halaman, atau jalan setapak, sering dianggap sebagai tanda akan ada kejadian penting, kejadian baik atau buruk. Ada pesan gaib atau mungkin panggilan agar seseorang mendekatkan diri secara spiritual. Namun hal itu tidak selalu menakutkan. Bisa juga dianggap sebagai pengingat akan kehadiran dunia tak kasat mata yang hidup berdampingan. Ketiga, simbol laku, lelaku, dan kekuatan batin. Dalam dunia spiritual Jawa, ular weling dianggap melambangkan kekuatan mistik, pengendalian diri, dan juga kewaspadaan batin. Motif belang hitam putihnya menggambarkan dualitas hidup, baik, buruk, gelap, terang, yang harus diseimbangkan dalam kehidupan manusia. Orang Jawa sangat menghargai adanya keseimbangan ini. Maka ular weling dianggap sebagai pengingat bahwa hidup harus dijalani dengan tata krama, keseimbangan, juga kebijaksanaan. Yang keempat, ular weling dihormati, bukan dibunuh. Karena dianggap bertuah, ular weling tidak boleh sembarangan dibunuh.
Dalam cerita rakyat atau mitos, bahwa membunuh ular weling bisa mendatangkan kesialan atau membuat seseorang diganggu oleh makhluk halus yang bersamanya. Biasanya jika bertemu, orang Jawa memilih untuk menghindar atau mengusirnya secara halus. Meski bermakna spiritual, ular weling tetap dianggap berbisa, yang secara medis bisa berbahaya terhadap fisik manusia. Orang Jawa umumnya menghormatinya secara simbolik, tetapi juga menjaga jarak karena menyadari bahayanya secara biologis. Di mata orang Jawa, ular weling bukan hanya hewan berbisa, tetapi juga simbol perlindungan gaib, pertanda spiritual, dan kekuatan batin. Ia dihormati, tidak diganggu, dan sering diasosiasikan dengan tempat keramat atau kekuatan leluhur. Nah, pelajaran apa dari ular weling untuk kehidupan kita? Ada beberapa poin. Yang pertama, hidup itu harus eling lan waspada. Jangan sembrono, jangan tergoda hawa nafsu, dan kendalikan emosi. Yang kedua, hormatilah alam dan makhluk ciptaan Tuhan. Semua makhluk, sekecil apapun, itu punya peran. Bahkan ular pun bisa menjadi peringatan spiritual. Yang ketiga, jaga keseimbangan hidup. Jangan hanya mengejar dunia, tapi lupakan akhirat. Jangan hanya sibuk dari luar, tetapi batinnya kosong. Yang keempat, jangan cepat menilai sesuatu dari tampak luarnya saja. Ular weling terlihat kecil dan indah, tetapi memiliki racun yang mematikan. Begitu juga tentang hidup. Jangan tertipu penampilan, tetapi pelajari esensinya. Nah, kira-kira demikian cerita singkat tentang ular weling. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan wawasan buat teman-teman. Saya akhiri penyampaian saya. Kita jumpa lagi esok dengan lanjutan cerita filosofi juga budaya Jawa yang lebih menarik. Salam sejahtera selalu.